Perjalanan Dimensi Waktu Sang Jenius, Bab 535. Bab 535. Wira mengangguk dan menjawab, benar, tetapi isinya hanyalah bantal, selimut, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Teman-temanku juga duduk di dalam. Yang penting itu kereta kudamu. Mata Satria langsung berbinar. Kemudian, dia melirik ke arah orang-orang kepercayaannya di belakang dan berkata, cepat geledah 10 kereta kuda itu. Lihat apakah mereka menyembunyikan barang terlarang di sana. Sekelompok prajurit yang dibagi menjadi 10 tim pun bergegas mengepung 10 kereta kuda itu. Mereka langsung menarik turun orang yang ada di dalam kereta tanpa peduli pada kemarahan orang-orang itu. Setelah itu, mereka masuk ke dalam kereta kuda, lalu menaruh baju zirah dan panah busur ke dalam selimut serta pakaian sebelum pura-pura menggeledah. Para prajurit itu melakukan hal yang sama di 10 kereta kuda Wira dan bahkan tidak menyembunyikannya dari orang-orang yang mereka tarik keluar. Mereka merasa orang-orang ini akan segera tahu alasan mereka melakukan hal ini. Jadi, mereka tidak peduli meskipun orang-orang ini melihat tindakan mereka. Bagi mereka, di wilayah ini, orang yang paling berkuasa adalah Dirja dan Satria. Orang lainnya tidak akan mampu melawan. Para prajurit itu sepertinya sama sekali tidak sadar bahwa sekelompok orang yang mereka tarik turun dari kereta kuda sudah sangat marah. Pak Satria, aku menemukan sebuah panah busur dan baju zirah. Aku menemukan 2 baju zirah. Pak Satria, orang-orang ini adalah pemberontak. Mereka menyembunyikan barang-barang terlarang. Pak Satria, ada total 10 panah busur dan 20 baju zirah yang ditemukan di dalam 10 kereta kuda ini. Seorang bawahan Satria berseru, terkejut, seolah-olah memang merasa sangat terkejut. Apa, kalian menyembunyikan barang terlarang dan juga dalam jumlah yang begitu banyak? Satria juga pura-pura terkejut, tetapi tetap tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia berkata, menurut aturan Nuala, menyembunyikan masing-masing 3 buah panah busur dan baju zirah adalah pelanggaran besar. Wira, apa lagi yang mau kamu katakan? Kalau kamu sudah berbuat begitu, apalagi yang bisa kukatakan? Wira pun tertawa saking marahnya. Meskipun berjarak begitu jauh, dia juga bisa melihat para bawahan Satria yang memasukkan barang-barang terlarang itu ke dalam kereta kuda. Ini tidak ada bedanya dengan jebakan yang dilakukan secara terang-terangan. Intinya, mereka tidak berniat untuk melepaskan Wira. Danu, pasukan Zirah Hitam, para veteran, dan pemuda dari tim pengawal juga murka. Selama perjalanan, Wira sudah mengatakan bahwa akan ada situasi seperti ini. Namun, mereka masih merasa ragu. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri, mereka baru sadar bahwa sekelompok orang ini jauh lebih tidak tahu malu dari yang mereka bayangkan. Itu berarti kamu sudah mengakui kesalahanmu. Kalau begitu, suruh bawahanmu untuk letakkan senjata mereka. Satria berkata dengan sombong, semua orang yang melawan akan langsung dibunuh. Sekitar 100 ahli panah langsung menarik panah busur mereka. Wira memicingkan matanya dan berkata, Satria, apa kamu nggak takut kelihatan orang lain dengan menanam bukti secara terang-terangan? Memangnya kenapa kalau ada yang lihat? Aku memang mau memfitnahmu. Siapa yang berani menjadi saksimu? Satria berkata dengan angkuh. Biarpun ada yang berani bersaksi untuk membelamu di kota pusat pemerintahan Lokana, Pak Dirja yang akan mengadili masalah ini. Kamu nggak akan bisa melawannya. Benar, kalau rakyat jelata yang mengalami hal seperti ini, nggak akan bisa melawan kalian. Ujar Wira dengan penuh amarah. Sepanjang sejarah, rakyat jelata memang tidak pernah bisa melawan pejabat. Para pejabat bisa memutarbalikkan fakta dengan mudah, sedangkan rakyat jelata hanya bisa menerima nasib. Satria berkata dengan sombong, baguslah kalau kamu tahu, cepat menyerahlah, menyerah, jangan mimpi. Wira mencibir, biarpun harus mati, aku juga akan menarik musuhku untuk ikut mati bersama dan menghancurkan egonya. Tapi, orang buta sepertimu bahkan nggak layak menjadi musuhku. Orang buta, begitu menyadari makna tersirat dari ucapan Wira dan orang-orang di belakang Wira yang tidak terlihat panik sedikit pun, Satria pun merasa ada yang tidak beres dan bertanya. Apa maksudmu?